Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam BBI Belajar Bahasa Indonesia. Dalam sesi kali ini kita akan membahas materi bab 1, yaitu berita seputar Indonesia. Siapkan alat tulis dan buku kalian untuk menyimak materi pada hari ini. Baik, setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan kamu bisa 1. Menjelaskan pengertian berita. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Dalam keseharian, tentunya kalian sudah tahu bagaimana dan apa berita. Berita dapat sampai kepada kita melalui media perantara. Media perantara berita dapat berupa media cetak, media audio, maupun media audio visual. Media cetak berupa koran, buletin, majalah atau majalah dinding yang ada di sekolah kita. Media audio yaitu radio, media audio visual yaitu televisi, dan ada satu lagi yaitu media berita internet. Media yang paling canggih saat ini tentu saja media internet. Melalui media internet ini, berita dapat Melalui media internet ini, berita dapat diperbaharui dengan sangat cepat. Bahkan, berita yang ada saat ini dapat berubah hanya dalam waktu 1 detik saja. Hal ini merupakan kemajuan, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat. Akibat buruk dari adanya media internet ini antara lain tersebarnya berbagai macam berita palsu atau berita rekaan yang kita sebut dengan hoax. Ada sebuah peristiwa penting yang sudah terjadi kemarin dan harus kalian ketahui. Oleh karena itu, mari kita simak bersama sebuah berita penting untuk hari ini. Kabar duka datang dari dunia sastra Indonesia, pemirsa. Maestro sastra Indonesia Sapardi Djoko Damono meninggal dunia pada pagi tadi. Ia menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Eka Hospital BSD Tangerang Selatan. Kepala Biro Humas dan Kantor Informasi Publik Universitas Indonesia Amelita Lucia membenarkan kabar meninggalnya Sapardi Djoko Damono. Sapardi adalah seorang penyair, dosen, pengamat sastra, kritikus sastra, dan pakar sastra. Di ranah sastra Indonesia, pemirsa, Sapardi Djoko Damono mempunyai peran penting. Sapardi dianggap sebagai penyair yang orisinil dan kreatif. Puisinya banyak dikagumi karena banyak kesamaan dengan yang ada dalam persajakan barat yang disebut simbolisme. Kepergian Sapardi Djoko Damono juga menghebohkan para netizen. Sapardi menjadi trending topik di Twitter Indonesia. Selain itu, Sapardi juga menjadi topik pencarian utama di Google Trend Indonesia dengan pencarian lebih dari 100.000 kali hingga siang tadi.
Apakah tayangan tadi termasuk berita? Ya, tentu saja. Karena berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa tertentu yang disampaikan melalui media. Berita tadi bukanlah berita rekaan atau hoax, atau bukan pula kabar burung. Bukan berita yang tidak diketahui benar atau salahnya. Berita tadi merupakan kabar dari peristiwa yang benar-benar terjadi. Sebuah berita dapat kita pahami karena terbentuk dari beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam unsur tersebut dapat disingkat menjadi adik Simba. Sebuah berita ada karena ada peristiwa, dan sebuah peristiwa tidak terjadi begitu saja, melainkan ada unsur-unsur pembentuknya. Unsur-unsur inilah yang digunakan agar bisa menjelaskan fakta atas suatu peristiwa atau kejadian. Unsur pertama yang dapat kita ketahui dari berita tersebut yaitu unsur apa. Unsur apa berkaitan dengan kejadian apa yang terjadi dalam berita tersebut. Kejadian dalam berita tersebut ialah wafatnya Maestro Sastra Indonesia Bapak Sapardi Djoko Damono. Unsur kedua yaitu di mana. Di mana berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa. Dalam berita tersebut dijelaskan tempat Bapak Sapardi meninggal adalah di sebuah rumah sakit bernama Rumah Sakit Eka Hospital di Tangerang Selatan. Unsur selanjutnya yaitu yang ketiga, kapan. Kapan berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada Minggu pagi ini. Unsur yang keempat yaitu siapa. Siapa berkaitan dengan yang mengalami peristiwa tersebut. Yang mengalami peristiwa ini ialah Bapak Sapardi dan keluarga yang ditinggalkan. Unsur yang kelima yaitu mengapa. Mengapa berkaitan dengan alasan terjadinya peristiwa. Mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu tidak dijelaskan di dalam berita. Mengapa atau alasan wafatnya Bapak Sapardi. Unsur yang keenam yaitu unsur bagaimana. Bagaimana berkaitan dengan proses terjadinya suatu peristiwa, atau jika tidak ada proses, bisa juga bagaimana kondisi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kondisi tempat, kondisi cuaca, atau unsur lain yang menunjukkan suatu keadaan. Di dalam berita tersebut terdapat unsur bagaimana yang menjelaskan kondisi almarhum Bapak Sapardi. Dijelaskan dalam berita bahwa Bapak Sapardi merupakan seorang penyair, dosen, dan juga kritikus. Beliau telah menghasilkan karya orisinil dan kreatif yang terkenal dengan simbolisme. Demikianlah penjelasan singkat untuk materi hari ini mengenai menentukan unsur-unsur berita. Unsur berita seperti yang sudah dijelaskan terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
Sekarang, kalian coba carilah unsur berita dalam tautan atau link yang sudah disediakan pada kolom keterangan di bawah. Kerjakan seperti contoh berikut ini atau kalian dapat melihat pada buku paket di halaman ketiga. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.